terimalah salam dalam agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Weta tung Tian. Sancai. Baik, yang saya hormati Haksu Eka, Kaoseng Bing, para rohaniawan, Unse Abdi, Unse Herman, Kaoseng Andi, dokternya. Belum ya, nanti masa saya udah Unse belum jadi Kaoseng sih. Ya, Unse Bicandra, maha guru saya waktu SMP. Ya, sekarang udah nyusul jadi Wense. Dan di sini juga banyak teman-teman saya, ya ada si Novi, Justin, bahannya mana itu ya? Oh ada ya, oh ada Kobaan ya. Para petugas kebaktian serta para pengurus ya, saya ucapkan terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini. Semoga senantiasa kita diberikan sehat ya. Kemudian bagi yang sakit diberikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas sehari-hari di tempat yang kita cinta ini. Karena pada hakikatnya hari ini Bapak Ibu sedang memberikan makan untuk rohnya. Bahwa kita kan butuh makan, yaitu roh kita ini butuh makan. Ini adalah bagian-bagian dari yang difirmankan oleh Nabi Konghucu. Semoga senantiasa kita di dalam rahmatnya. Sancai. Pada hari ini saya mengambil tema terkait memahami firman, takdir, tawakal, dan nasib. Mungkin tema ini sesuatu yang bagi Bapak Ibu hal yang belum terbiasa. Tapi ini coba kita berpolah ajaran Konghucu. Dan ini juga ilmu yang diturunkan saya oleh Ong Yang Cubun almarhum. Ya, tentu kalau bicara memahami ini adalah aplikasi bagi kita nantinya menerapkan di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam kehidupan ini bagaimana ketika kejadian yang Bapak Ibu alami. Saya jadi Wense ini bukan karena banyak ilmu, bukan karena banyak masalah, banyak cobaan. Ya, karena semakin tinggi harus diuji dan dicoba, dipatahkan semangatnya, dihancurkan tulang-tulangnya, ya kan, agar kamu mengerti yang apa yang kamu tidak mengerti. Begitu kan? Kemarin saya ditipu 300 sekian juta gitu kan, kemarin istri saya meninggal dan segala macam. Banyak cobaan-cobaan yang memang mungkin Bapak Ibu melihat saya, kok Wense Sugiandi kayaknya enak-enak aja. Iya enak, tapi kan dalam prosesnya banyak sekali tantangan dan kehidupan. Kalau kita bicara takdir firman, ini adalah aplikasi, maksudnya penerapan di dalam kehidupan. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya, oh ini takdir, ya kan, oh ini namanya nasib, oh ini namanya tawakal, oh ini namanya firman. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Ini adalah ajaran Konghucu. Nah, tentu kalau kita bicara keempat ini, kita akan tidak terlepas dari yang namanya jalan suci Tuhan, hukum suci Tuhan, atau Tian Tao dan Tian Li, dan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Karena dengan kita memahami itu, kita yakin bahwa Tuhan ini menciptakan sesuatu itu yin dan yang, laki-laki perempuan, dan laki-laki perempuan, laki-laki duduknya di sana, yang ini yin, ya kan, itu udah diatur kan. Karena itu konsep kita, sadar tidak sadar Bapak Ibu paham seperti itu. Tian, kalau orang menyebutnya dengan beda-beda, kita nyebutnya Tian. Tian itu apa? Dari radika hurufnya ya, itu I satu, ta itu besar, kemudian ren itu manusia. Jadi kesimpulannya sesuatu zat yang besar di antara kita itulah Tian. Jadi kalau ditanya Tuhan di mana Bapak Ibu? Ada di hati kita, kanan kiri kita, ya kan? Di sini Tian, semua Tian. Karena Tian itu bentuknya adalah zat. Maha zat lagi. Jadi berada di, maka dikatakan oleh Nabi Konghucu, ya, berada di kanan kiri kita. Bahkan Tuhan berfirman yang kita sebut dengan watak sejati. Jadi Tuhan di mana? Ya di mana-mana.
dan kita adalah juga bagian daripada Tuhan. Jadi kalau dibilang Tuhan beserta kita, iya, orang Tuhan ada di mana-mana. Cuman kamu diberi pilihan mau jalan yang benar atau jalan tidak benar. Mau mengikuti jalan suci atau tidak mengikuti jalan suci. Nah, fitrahnya manusia mengikuti jalan suci. Lanjut. Jadi kita paham bahwa Tuhan itu zat yang besar, ada di mana-mana. Baik, awal terciptanya alam semesta ini penting kita pahami. Karena kita akan berlanjut bagaimana nanti terkait takdir, firman, dan tawakal. Tuhan menciptakan alam semesta ini awalnya berupa titik yang disebut dengan tai chi. Bukannya tai chi begini ya, ini tai chi ya kan. Itu sebuah yang kosong. Kemudian bergerak sampai namanya liang chi. Dua titik itu bergerak ya, membentuk huruf S yang kita sebut dengan yin dan yang. Awalnya begitu Tuhan. Jadi sebuah titik bergerak sampai yang namanya yin dan yang, ya, tai chi dan liang i, ya kan, dua yang berbeda, yin dan yang. Dalam konsep Konghucu bahwa segala sesuatu itu pasti yin dan yang. Masalahnya bagaimana kita mengharmoniskannya. Nah, di dalam tai chi dan liang ini bergerak, ini menuju yang namanya keharmonisan. Akhirnya meledak, belum. Maka keluarlah teori Big Bang. Coba kita lihat dulu teori Big Bang-nya itu yang video dibesarin. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ingat, semua penjelasan tadi adalah teori. Jadi, kalian kemudian jangan menganggap teori tadi adalah fakta sebenarnya yang terjadi di alam semesta ini. Apalagi menyangkut pautkan teori ini dengan kepercayaan atau agama. Jadi teori secara ilmuwan itu nggak bertentangan dengan teori Konghucu. Ya kan? Tadi di dalam kitab I Ching jelas, Babaran Agung itu ya, bahwa Tuhan itu awalnya, Tien Sang Maha Zat itu berupa titik yang kita sebut dengan Tai Chi. Kemudian bergerak menjadi Liang Chi, yang itu Yin dan Yang. Dan ini bergerak terus, dari sesuai dengan teori tadi, bergerak terus akhirnya meledak untuk mencari keseimbangan. Timbullah planet-planet dan segala macam.
Teori ini tidak bertentangan dengan teori Konghucu. Ya kan? Tidak bertentangan. Nah, kemudian bagaimana terciptanya langit, bumi, dan segala macam? Ini lanjut, next. Ya, jadi pada awalnya, kalau kita lihat di dalam Pahwa ini ya, ini Nabi Puksi ini yang menerima wahyunya jelas. Bagaimana isi-isi alam semesta ini diciptakan oleh Tien. Pertama adalah Tien menciptakan yang namanya langit. Langit adalah sebagai ayah, kemudian Tuhan menciptakan bumi. Tuhan menciptakan bumi. Ya, Tuhan menciptakan bumi, kemudian Tuhan menciptakan air. Kalau kita lihat Pahwa ini jelas. Setelah Tuhan menciptakan air, Tuhan menciptakan yang namanya api. Air dan api dipanaskan, kemudian timbullah petir. Ya kan? Setelah timbul petir, menyambar gunung-gunung, hutan, akhirnya disitulah membawa benih-benih yang namanya kehidupan, yaitu payau-payau. Payau-payau beda ya? Ya, air payau-payau beda kan? Pencampuran antara air laut dan air tawar, itu payau-payau. Itu konsep yin dan yang. Ini awal bagaimana isinya diciptakan oleh bahasa Big Bang adalah planet-planet. Sesuai dengan ajaran Konghucu. Nah, inilah konsep bagaimana Tuhan bercinta menghasilkan yang namanya alam semesta ini. Maha besar Tien, kalik semesta alam, berlaksana benda, bermula daripadanya semuanya kepada Tien, Tuhan yang Maha Esa. Awan berlalu, hujan dicurahkan, beragam benda mengalir berkembang. Dalam bentuk masing-masing, Maha Gemilang Dia yang menjadi awal dan akhir alam semesta ini. Itu babaran agung. Jadi kalau saya bicara, ini tentu berdasarkan bukti. Isi alam semesta. Jadi kalau kita lihat ini, yang ada di dalam sini, ya itu ada yang namanya yang berenergi. Benda seperti matahari, batu, bara, dan itu berenergi. Ada juga berenergi dan berkembang, itu tumbuhan. Berenergi, berkembang, dan bernyawa, itulah hewan. Berenergi, berkembang, bernyawa, dan roh, itulah manusia. Jadi Tuhan menciptakan Bapak Ibu dengan kesempurnaannya memberikan roh yang kita sebut dengan watak sejati. Ya kan? Jadi kita itu makhluk yang memang benar-benar diciptakan dengan kesempurnaannya. Tien, itu gambar saya dulu masih muda itu. Main husu ya, acara Kosyuk Liangger di Setiabakti. Awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan menciptakan jalan sucinya. Jalan suci itu apa sih? Jalan yang diinginkan kita bersama oleh Tuhan tuh hidup di dalam jalannya, itu jalan kebenaran. Yang kurang benar itu namanya hukumnya. Jadi kemarin saya sih mau ke rumah Koseng Bing ya, ternyata jalanannya nggak bisa di sono. Saya muter, pas muter dari sono, kok banjir gitu kan? Kenapa bisa banjir ya? Ternyata dulu katanya tuh rawa danau situ ya, bener nggak? Yang dekat Indomaret itu di Indomaret, ya. Belah sono Pitar lagi segala macam muter ya kan? Ya, daerah Pitar sono banjir, katanya dulu daerahnya danau segala macam. Nah, kenapa sekarang enggak? Sekarang jadi banjir? Ternyata dia menentang hukum Tuhan. Dibikin rumah-rumah, perumahan segala macam, sehingga air yang tadinya sesuai dengan jalan suci Tuhan, hukum suci Tuhan, itu kan mengalir dari atas ke bawah ya. Nggak pernah saya dengar ada air tuh dari mau ke atas, kecuali ada sesuatu yang bertentangan. Benar nggak? Nah, hukum itu seperti itu. Maka dalam konsep Konghucu itu ada dua hal. Pertama, kita memanfaatkan hukum itu. Ya, maksudnya memanfaat itu, kalau air kan bisa dibikin yang PLTA, pembangkit tenaga air kan bermanfaat. Ya kan, matahari juga. Jadi dalam konsep Konghucu itu jangan diartikan yin dan yang ini baik buruk, enggak. Enggak ada di dunia ini yang diciptakan Tuhan buruk. Yang ada adalah berlebihan.
nafsu berlebihan, itu kan Tuhan sudah memfirmankan, dan firman itu tidak berlaku untuk selamanya, kata Nabi. Jadi is okay kalau mau berbuat baik ya sesuai firman, kalau enggak ikutin nafsu. Kalau nafsu pasti ada konsekuensinya. Hidup keseimbangan. Nah, kemudian ini ada Tian Tao dan Tian Li, itu udah seperti ayah dan ibu ya, memberi dan menerima. Tian Tao ya, Tian Tao ini adalah tentu berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang Yen, Maha Sempurna, Kali Pencipta, yang menjadi mula dan akhir alam semesta. Kita yakin yang hidup pasti mati. Mau nggak mau ya pasti. Saya juga nanti kalau udah, mudah-mudahan sih di umurnya nanti 80 kali dipanggil gitu. Kalau masih sekarang sih kayak pengen kehidupan gitu ya. Ya, makanya ketika almarhum istri saya meninggal di usia yang muda 36, saya belum menerima. Tapi saya yakin beliau menerima karena sakitnya luar biasa selama 3 bulan gitu kan. Dan akhirnya berpasrah. Kayaknya papi nanti sendiri, ya udah, saya lagi tugas di Bangka Belitung, akhirnya berpulang. Ya, yang jelas bahwa itu sebuah takdir. Yang hidup pasti mati. Ya, berpulang karena dia adalah sifat Tuhan yang Guan Hang Licing. Ya, sifat Tuhan yang Guan, Maha Sempurna, Kali Pencipta, yang menjadi mula alam semesta ini. Kembali kepadanya, kausa dan finalisnya. Itu sifat Tuhan yang Yuan, yang kita sebut dengan takdir. Karena takdir itu sebuah ketetapan Tuhan yang memang abadi. Siapa yang di sini nanti sampai 200 tahun usianya? Yang lain udah nggak pada ada. Ya kan? Nggak mau kan? Nggak mau. Teman saya mana ini ya? Enggak. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan di usia, berpulang kepada Tuhan di usia yang memang cukup tua, kita ikhlas, anak-anak kita semuanya sudah berhasil, semuanya bisa yang namanya meneruskan cita-citanya ya Ci Helmi ya, anak-anaknya masuk Konghucu ya nanti ya. Aduh, iya, saya aja nyanyi orang Konghucu. Untuk mengganti Maria saya nyanyi orang Konghucu, ya kan? Karena apa? Saya ingin meneruskan anak saya menjadi orang Konghucu. Ya, jadi saya sih yang saya lihat di sini, saya pengen tahu semuanya nikah sama orang Konghucu. Karena jodoh itu sebenarnya bukan takdir. Orang salah memahami. Jodoh itu bukan takdir. Mati hidup itu adalah yang namanya takdir. Kalau jodoh itu bukan takdir. Masalahnya pemahaman yang salah. Maka dikatakan di dalam selanjutnya itu ada nama sifat Heng ya. Wan Heng. Itu namanya firman. Nah, firman ini adalah yang kita sebut dengan firman Tuhan dinamai watak sejati. Berbuat mengikuti watak sejati dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Jadi dikatakan juga oleh Nabi, firman itu tidak berlaku selamanya. Firman tidak berlaku selamanya. Jadi kalau Bapak Ibu difirmankan Tuhan, bisakah kalau kita bertentangan dengan firman itu berbuat tidak baik? Bisa. Tapi ada hukum Tuhan, konsekuensinya. Nah, jelas antara takdir dengan firman itu digambarkan yang takdir itu plus, firman itu plus min. Jadi maksudnya plus min ini, plusnya adalah Tuhan menginginkan, plusnya juga takdir itu manusia menginginkan. Kemudian firman. Ya kan tadi jelas tadi ayatnya Chung Yung, kitab Chung Yung bab utama ayat yang pertama tadi. Nah, ini bicara jodoh. Ini yang mungkin para yang muda-muda atau mama juga perlu, karena kan mencari jodoh nih anak-anaknya kan, atau yang muda-muda. Jodoh itu bukan takdir. Satu ketika saya udah bertekad, saya akan menikah lagi karena saya adalah Koksok Lianghu tadi fotonya kan. Yang menikah lagi karena Koksok Lianghu itu kan menikah dengan Gantin Cai kan, istri pertamanya punya anak 9, satunya yang cacat kan gitu kan ya. Saya mau menikah lagi di usia meninggal istri saya 7 tahun. Ada orang bertanya di Messenger Facebook tentang agama, saya jawab sampai ke WA segala macam. Sampai saya
Oke lah, gini sampai kerjasama dalam Tokopedia, akhirnya saya tertipu. Tapi saya yakin bahwa nasib itu ya bisa dirubah, tapi takdir Anda tidak dapat dirubah. Itu nasib saya. Oke, nggak masalah bagi saya. Uang bisa dicari, tapi hidup di dalam kebenaran itu susah. Kan kata Mama Roren gitu kan, ya, takdir Anda tidak dapat saya rubah, tapi nasib Anda dapat saya rubah. Jadi kalau Bapak Ibu yang muda-muda ini ingin mendapatkan jodoh orang Konghucu, ya mau nggak mau mindsetnya orang Konghucu. Nantilah kalau itu ada pelajaran lagi bagi yang muda-muda, karena ada ilmunya ya yang saya udah tulis itu nanti ya khotbah selanjutnya. Ya, jadi jangan bawa seorang wanita, jodoh itu takdir. Ya udah nunggu aja. Nunggu berdoa. Emang Tuhan langsung plek ngasih? Yang nggak ada usaha. Ya, jodoh itu pilihan, tetapi tidak bisa memaksa. Karena ada Tuhan yang meridhoi. Kalau mindset saya dari awal saya Konghucu. Ya, Konghucu bersabda, untuk semua sekarang bagaimanakah orang sempurna itu, cukup bila mana melihat keuntungan, ingat akan kebenaran. Menghadapi bahaya, berani menepatkan takdir. Jadi takdir kita apa kita terima. Nah, ini ada ayat yang begini menyatakan, mati hidup adalah firman. Matinya takdir, hidup. Hidup itu awal hidup ya. Tadi saya bilang kita nggak mungkin bisa memilih. Ya, mau hidupnya di mana? Kalau bisa memilih gitu nggak bisa. Mati pun kita nggak bisa. Tapi prosesnya firman. Ada yang memang udah pengen gantung diri, ya ada yang meninggal. Tapi matinya takdir. Jadi itu kita pisahkan ini hukum Tuhan ini ya terkait takdir dan firman. Ya, terkait takdir dan firman sesuai dengan hukum Tuhan. Kita sekarang bicara hukum Tuhan, ya. Itu yang ada yang namanya sifat Maha Pemberkah dan Rahmat. Ya, Maha Pemberkah dan Rahmat, menjadikan tiap orang menuai hasil perbuatannya. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Maka itu simbolnya plus min. Bedanya dengan takdir dan firman. Kalau Bapak Ibu mencari jodoh firman, susah banget. Tapi kalau nyari uang, sekarang saya minjem Cinomi, boleh, apalagi nggak ada beras, tinggal minta. Kalau uang lebih gampang. Jadi Bapak Ibu ini yang alami apa? Ya, kalau tawakal itu uang, saya yakin dengan itikat baik dan usaha bisa ketemu. Karena semua di alam ini sudah menyediakan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memetiknya. Kayaknya enak ya punya sop duren di Margonda. Ya enak, iya ya enak. Tapi waktu nyarinya emang usahanya dari kecil dia. Kita lihat waktu enaknya doang. Tapi dari susah payahnya, nah kita lihat enggak. Jadi maksud saya, kalau mencari uang lebih mudah. Tapi kalau kita carilah kau akan mendapatkan. Ya cari terus. Sia-siakanlah kau kehilangan. Udah dikasih disia-siain. Udah mencarinya susah, disia-siain. Kan ayatnya begitu kan? Carilah kau akan mendapatkan, sia-siakanlah kau akan kehilangan. Ayat itu berbunyi untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan. Kalau lelakinya mencari, perempuan mencari, pasti ketemu gelombangnya, frekuensinya. Masalahnya ketika lakinya mencari, perempuannya tidak mencari. Ya, jadi kalau ada sama-sama mencari, minimal mencari dulu lah, gelombangnya ketemu. Tapi memang agak lama, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu yang namanya mencari uang, bertawakal lah ya. Saya yakin kalau kita bertawakal, berikhtiar dan berdoa, Allah merestui, ketemulah. Jangan takut, ya. Dan juga belajar, karena konsep Konghucu selalu ditekankan kepada belajar. Ikro, pasti belajar dan belajar. Ini juga kan bahasanya, bahasa kita susah juga ya, karena
biasa bahasa Mandarin itu sulit ya. Kita coba pendekatannya begitu. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat Tuhan yang nasib. Yang tadi saya bilang, Mama Loren pernah berkata sebelum meninggal, berpesan kepada umat Konghucu katanya, mati takdir Anda dapat tidak dapat saya rubah, tapi nasib Anda dapat dirubah. Sifat Tuhan yang ini maha kokoh, maha abadi hukumnya. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan kenapa sih terjadi nasib itu pertanyaannya. Kenapa sih kok nasib terjadi? Kenapa? Karena ketika poros bumi berputar, matahari berputar, bulan berputar, karena ada sesuatu yang membuat dia menjadi disharmonis. Itulah mungkin waktu kita masih hidup ini banyak berbuat yang tidak benar atau ada apa sehingga timbullah koslet, sehingga timbullah nasib. Dan kita terima aja, itulah nasib kita. Tapi nasib bisa dirubah. Yang terakhir adalah bahwa apapun yang kita hadapi, mau itu takdir, firman, kemudian tawakal dan nasib, konsep Konghucu tidak perlu gerutu kepada Tian, sesal penyerahan terhadap sesama. Terimalah, cuman bagaimana mengatasinya? Saya nggak tahu nasib saya pulang dari Litang, saya nggak tahu. Tapi saya, ya sudah, ini nasib saya terima. Ya, tapi saya perbaiki. Kemudian saya nggak tahu kalau nanti saya pulang dari masih punya takdir, nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita terima dan jalani. Akhirnya jadi orang bisa masuk surga sebenarnya ketika dia mencapai cince di saat dia meninggal. Cince itu apa sih? Seorang susilawan, berarti saat siapapun, saya nggak tahu, ketika dia meninggal itu dia sadar itu cince. Karena walaupun Koandi ya, Koandi ini orang mampu segala macam, saat dia meninggal misal saat benar saja, kemudian dalam kondisi yang tidak baik, nggak cince. Tapi orang saya cuman seadanya, kemudian saya berusaha lagi khotbah begini dipanggil, ya cince. Jadi jangan takut Bapak Ibu surga dan neraka kalaupun ada. Karena kita adalah pasien kembali kepada Tuhan. Piaralah abu leluhur kita, semoga orang tua kita pasien. Akhir kata, Terimalah salam dalam agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Weta tung Tian. Sancai.